Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nur Umiyah dari D3 Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang perubahan psikologis dalam masa kehamilan tri semester 1, 2, dan 3. Adaptasi psikologis pada kehamilan. Kehamilan merupakan episode dramatis terhadap kondisi psikologis dan adaptasi bagi seorang wanita. Perubahan kondisi fisik dan emosional yang kompleks memerlukan adaptasi terhadap penyesuaian pola hidup dalam proses kehamilan yang terjadi. Dukungan psikologis dan perhatian akan memberikan dampak terhadap kehidupan wanita hamil. Hubungan episode kehamilan dengan reaksi psikologis yang terjadi. Yang pertama, perubahan dan adaptasi kehamilan trimester 1. Pada trimester pertama ini adalah masa penentuan bahwa wanita itu hamil atau tidak. Di trimester pertama ini juga merupakan masa kekhawatiran dari penantian setelah konsepsi. Kadar hormon progesteron dan estrogen dalam tubuhnya meningkat. Dan ini menyebabkan timbulnya mual dan muntah pada pagi hari, lemah, lelah, dan membesarnya payudara. Pada trimester pertama ini, banyak ibu merasakan tidak sehat dan seringkali membenci kehamilannya. Banyak ibu merasa kecewa, penolakan, kecemasan, dan kesedihan. Biasanya pada awal kehamilan, ibu berharap untuk tidak hamil, hampir 80% kecewa, menolak, gelisah, depresi, dan murung. Kejadian gangguan jiwa sebesar 15% pada trimester 1 ini yang kebanyakan pada kehamilan pertama. Menurut Kumar Robson 1978, 12% wanita yang mendatangi klinik depresi, terutama pada mereka yang ingin menggugurkan kandungannya. Perubahan psikologis yang terjadi pada masa kehamilan trimester 1 didasari oleh teori Reva Rubin. Teori ini menekankan pada mencapai peran sebagai ibu, di mana untuk mencapai peran ini seorang ibu memerlukan proses belajar melalui rangkaian aktivitas. Yang pertama, tahapan aktivitas penting menjadi seorang ibu yaitu taking on, taking in, dan letting go. Lanjut menjelaskan tentang taking on ya. Taking on adalah seorang wanita dalam mencapai peran sebagai ibu, akan memulainya dengan meniru dan melakukan peran ibu. Taking in adalah seorang wanita sudah mulai membayangkan peran yang dilakukan. Letting go, wanita mengingat kembali proses dan aktivitas yang sudah dilakukannya. Kehamilan pada trimester 1 ini cenderung terjadi pada tahapan aktivitas yang dilalui seorang ibu dalam mencapai perannya, yaitu pada tahapan taking on. Pada trimester pertama ini, seorang ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya selalu diperhatikan dengan seksama karena perutnya masih kecil. Kehamilan merupakan rahasia bagi seorang ibu yang mungkin memberitahu kepada orang lain atau merahasiakannya. Yang kedua adalah bentuk motivasi. Yang pertama, bentuk motivasi suami. Reaksi pertama seorang pria ketika mengetahui bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah adalah timbulnya kebanggaan atas kemampuannya mempunyai keturunan, bercampur dengan keprihatinan akan kesiapannya menjadi seorang ayah dan menjadi pencari nafkah untuk keluarganya. Seorang calon ayah mungkin akan sangat memperhatikan keadaan ibu yang mulai hamil dan menghindari hubungan seks karena takut akan mencederai bayinya. Ada pula pria yang hasrat seksualnya terhadap wanita hamil relatif lebih besar. Di samping respon yang diperlihatkannya, seorang ayah dapat memahami keadaan ini dan menerimanya. Zaman dahulu, seorang suami ikut mendukung kehamilan istrinya dengan ritual-ritual keagamaan. Berbeda dengan dukungan yang diberi oleh suami pada saat ini, bentuk dukungan yang diberi oleh suami lebih pada untuk saling berkomunikasi sejak awal, menempatkan nilai-nilai penting dalam keluarga untuk mempersiapkan menjadi orang tua. Yang kedua, motivasi keluarga. Wanita hamil seringkali merasakan ketergantungan terhadap orang lain, tapi mungkin bisa menjadi lebih kuat sesudah bayinya lahir. Hal ini bisa dipahami karena pada waktu itu wanita memerlukan keamanan dan perhatian dari seorang yang sangat dominan baginya. Keluarga dalam hal ini harus menjaga bagaimana dalam mempersiapkan pasangan menjadi orang tua. Kita masuk ke stres yang terjadi pada kehamilan trimester 1. Ada dua tipe, yaitu stres yang negatif dan positif. Kedua stres ini dapat mempengaruhi reaksi individu. Ada pula yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Stres intrinsik berhubungan dengan tujuan pribadi dari individu, yang mana individu berusaha untuk membuat sesempurna mungkin baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan sosialnya secara profesional. Stres ekstrinsik timbul karena faktor eksternal seperti rasa sakit, kehilangan, kesendirian, dan masa reproduksi.
Menurut Burnas 1991, stres selama masa reproduksi dapat dihubungkan dengan 3 aspek utama, yaitu stres di dalam individu, yang kedua stres yang disebabkan oleh pihak lain, yang ketiga stres yang disebabkan oleh penyesuaian terhadap tekanan sosial. Stres dari dalam diri dapat terjadi berkenaan dengan kegelisahan terhadap kemampuan beradaptasi dengan kejadian kehamilannya. Perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan trimester 2. Di trimester kedua ini sering dikatakan periode pancaran kesehatan karena pada masa ini wanita merasa baikan dan terbebas dari ketidaknyamanan. Nah, pada trimester kedua ini dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pre-quickening atau sebelum adanya pergerakan janin yang dirasakan ibu, dan post-quickening atau setelah adanya pergerakan jenis janin yang dirasakan oleh ibu. Jika dijelaskan, fase pre-quickening selama akhir trimester pertama dan masa pre-quickening pada trimester kedua, ibu hamil mengevaluasi lagi hubungannya dan segala aspek di dalamnya dengan ibu yang telah terjadi selama ini. Ibu menganalisa dan mengevaluasi kembali segala hubungan interpersonal yang telah terjadi dan akan menjadi dasar bagaimana ia mengembangkan hubungannya dengan anak yang akan dilahirkannya. Ia akan menerima segala nilai dengan rasa hormat yang telah diberikan ibunya. Namun bila ia menemukan adanya sikap yang negatif, maka ia akan menolak. Perasaan menolak terhadap sikap negatif ibunya akan menyebabkan rasa bersalah pada dirinya, kecuali bila ibu hamil menyadari bahwa hal tersebut normal karena ia sedang mengembangkan identitas keibuannya. Proses yang terjadi dalam masa pengevaluasi kembali ini adalah perubahan identitas dari penerimaan kasih sayang. Transisi ini memberikan pengertian yang jelas bagi ibu hamil untuk mempersiapkan dirinya sebagai ibu yang memberikan kasih sayang pada anak yang dilahirkan. Fase post-quickening atau fase setelah adanya gerakan janin yang dirasakan oleh ibu. Jika dijelaskan, setelah ibu hamil merasakan quickening, identitas keibuan yang jelas akan muncul. Ibu hamil akan fokus pada kehamilannya dan bersiap menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. Perubahan ini bisa menyebabkan kesedihan meninggalkan peran lamanya sebelum kehamilan, terutama pada ibu yang mengalami hamil pertama kali dan wanita karir. Ibu harus diberi pengertian bahwa ia tidak harus membuang segala peran yang ia terima sebelum kehamilannya. Pada wanita multigravida, peran baru ada arti bagaimana ia menjelaskan hubungan dengan anaknya yang lain dan bagaimana bila nanti ia harus meninggalkan rumahnya untuk sementara pada proses persalinan. Pergerakan bayi yang dirasakan membuat ibu membangun konsep bahwa bayinya adalah individu yang terpisah dari dirinya. Hal ini menyebabkan berubahnya fokus pada bayinya. Pada saat ini jenis kelamin bayi tidak begitu terpikirkan karena perhatian utama adalah kesejahteraan janinnya. Menjaga ikatan tetap kuat. Ketika kehamilan sudah terlihat di sini, pasangan harus lebih sensitif dalam perubahan-perubahan yang akan terjadi. Pada saat ibu hamil akan merasa takut jika pasangannya merasa dirinya sudah tidak menarik lagi atau gendut, atau masalah akan muncul lebih rumit lagi. Di sini yang diperlukan adalah komunikasi yang penting. Bila ibu hamil dan pasangannya harus tetap terbuka dan dimulai sedini mungkin. Jika tidak akan saling terbuka, ibu hamil akan merasakan depresi dan disinilah yang sangat diperlukan orang-orang di sekitarnya yang dapat menolong pasangannya. Yang ketiga adalah menjaga kehamilan yang sehat. Ibu hamil akan merasa lebih baik pada trimester kedua, tapi bukan berarti bagian luar yang berubah, bagian dalam tubuh pun mengalami perubahan sebagai respon terhadap kehamilan yang terus berkembang. Beberapa perubahan dapat saja mengganggu, namun ada juga yang terasa berubah yang menyenangkan. Perubahan yang menimbulkan ketidaknyamanan ibu hamil adalah bagian normal, tapi di sini ibu juga harus diberi perhatian terhadap kondisi tersebut agar kembali nyaman kembali. Beberapa perubahan yang menyenangkan seperti rasa mual berkurang dibandingkan yang dialami selama trimester pertama, energi bertambah dan peningkatan libido. Reaksi orang-orang di sekitar ibu hamil. Sang suami akan mengalami perubahan psikologi seiring perubahan yang dialami istrinya yang hamil. Pada suatu studi melaporkan sang suami juga akan merasakan perubahan nafsu makan, perubahan berat badan, rasa sakit kepala sehingga kecemasan dan ketakutan yang dirasakan oleh suami. Saat ini suami akan lebih aktif ikut menangani dalam kehamilan istrinya dan merasakan tanggung jawab akan kelahiran bayinya.
Ibu hamil tampak merasa sangat tergantung pada bantuan ibunya dalam kehamilan pertama. Apabila di dalam keluarga terdapat anak sebelumnya, ia akan merasa bingung akan perubahan yang dialami ibunya. Anak tersebut diberi pengertian secara sederhana tentang perubahan yang terjadi dan hal yang akan dihadapi sehubung dengan kehamilan. Ibu dari wanita hamil tampaknya adalah orang yang sering mengambil peran yang cukup besar selama kehamilan ini. Perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan trimester 3. Trimester ketiga seringkali disebut periode menunggu atau penantian dan waspada, sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Trimester 3 adalah waktu untuk mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua, seperti kepusatan perhatian pada bayinya. Kadang-kadang ibu akan merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu meningkatnya kewaspadaan dan timbulnya tanda dan gejala akan terjadinya persalinan. Ibu akan merasakan kalau bayi yang dilahirkannya tidak sehat atau ada kekurangan dan tidak normal. Dan kebanyakan ibu akan bersifat melindungi bayinya dan akan menghindari dari orang atau benda apa saja yang dianggap membahayakan bayinya. Dan seorang ibu akan merasa takut akan rasa sakit yang ia rasakan saat melahirkan. Sudah mulai ada rasa-rasa ketakutan, rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali pada trimester ketiga dan banyak ibu merasa aneh dan jelek. Dan di samping itu, ibu akan merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang selama ini dia terima selama hamil. Pada trimester inilah ibu memerlukan keterangan dan dukungan dari suami, keluarga, dan bidan. Trimester ketiga merupakan saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi yang akan dilahirkan. Dan bagaimana rupanya, mungkin menyiapkan nama untuk bayinya dan mengira-ngira jenis kelamin bayinya. Dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu dan ayah.